malam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami akan beribadah gabungan Pelkat PKB Jemaat Batra Kasih yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sri Mulyani Larobu. Tapi sebelumnya saya jemput Bapak-Bapak sekalian bangkit berdiri dan kami sama-sama akan menyanyikan lagu Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah jemaat untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balas surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Bapak-bapak, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan berkenanlah Engkau atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Kami masuk dalam pembacaan Mazmur 67 ayat 2 sampai dengan 8. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, supaya jalan-Mu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita,
Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 379 ayat 1. Yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap terhenti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang maha baik, di malam hari ini ya Tuhan, kembali kami datang bersama-sama tunduk di hadapan hadirat Tuhan. Seraya kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Dalam persekutuan lewat pelkat PKB malam hari ini, kami akan disapa melalui kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari persekutuan kaum bapa yang terkasih kita berdiri. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persekutuan kaum bapa yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, untuk kaum bapa dimanapun saat ini kita berada. Malam hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16, diberi judul bercahaya bagi Tuhan. Rasul Paulus menulis surat ini ketika ia berada dalam penjara di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya. Meskipun demikian, meskipun Paulus menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang begitu membuat hatinya bergumul,
Tetapi Paulus tetap mengingatkan jemaat di Filipi untuk tetap berpegang setia pada Injil Kristus. Filipi ini adalah kota penting di Makedonia dan berada di ujung timur dari jalur utama yang dinamakan jalur Egnatia. Jalur ini biasanya dipakai oleh para pedagang dan pasukan Romawi untuk membawa barang-barang mereka, perlengkapan mereka dari wilayah timur kekaisaran menuju ke sebuah kota, itulah kota Roma. Jadi kalau melihat letak kota Filipi ini memang sangat strategis karena memang letaknya cukup baik untuk melakukan perdagangan pada waktu itu. Paulus di sini mau mengingatkan jemaat di Filipi bahwa suatu saat nanti mereka akan menghadapi penderitaan seperti yang dialami oleh dirinya pada saat ini. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi agar mereka tidak boleh takut. Mereka tidak boleh cemas, mereka tidak boleh khawatir. Karena sesuai dengan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan bahwa karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu merupakan peneguhan, kata-kata peneguhan iman bagi jemaat di Filipi pada waktu itu. Ketika kita membaca firman Tuhan malam hari ini, dari konteks pembacaan ini tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Kita melihat ayat 14. Melalui ayat 14 di sana dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mengapa Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Filipi pada waktu itu? Dia mau mengatakan ayat ini agar jemaat ini jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan dalam hal mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Ketika mereka mengerjakan keselamatan itu, mereka harus mengerjakannya dengan penuh kasih, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus dalam ayat 14 ini. Karena memang keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus itu dengan cuma-cuma, Tuhan mau kita meresponnya dengan cara kita mengerjakan keselamatan itu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Ayat yang ke-15. Di sana mau mengatakan bahwa supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya. Ini yang mau saya garis bawahi di sini, kata bercahaya. Bercahaya itu artinya berseri, artinya kilau gemerlap seperti emas, seperti berlian. Ketika kita mengerjakan keselamatan itu dengan penuh kasih, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, maka di sana akan nampak cahaya yang semarak. Malam hari ini, melalui konteks pembacaan ini, ada yang mau saya katakan dari pembacaan ini supaya walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada dengan pandemi COVID-19 saat ini, mari kita menghadirkan diri kita
mengerjakan keselamatan itu dengan sukacita, mengerjakan keselamatan itu dengan penuh syukur, mengerjakan keselamatan itu dengan penuh kasih. Jangan kita mengerjakan keselamatan itu karena keterpaksaan, mencari popularitas. Tetapi ketika kita menyadari bahwa karya kasih Tuhan, keselamatan yang telah diberikan Tuhan itu dengan cuma-cuma melalui pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita meresponnya dengan cara kita menghadirkan diri kita ini mengerjakan keselamatan dengan porsi kita masing-masing dengan penuh sukacita. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berbantah-bantahan, jangan kita mempersoalkan hal-hal yang kecil menjadi besar, tetapi mari kita saling mengisi. Karena ya tidak ada manusia yang sempurna. Masing-masing orang punya kekurangan, punya kelebihan. Tetapi disinilah kita saling mengisi, kita saling menguatkan, kita saling memberi diri kita lewat talenta yang Tuhan beri. Mengerjakan keselamatan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, dengan penuh syukur. Karena ketika kita mengerjakannya semuanya itu dengan penuh sukacita, kasih dan syukur, maka akan nampak secara otomatis cahaya yang dirasakan, dinikmati oleh orang-orang, oleh siapapun yang mendengar, oleh siapapun yang merasakan. Di sanalah cahaya terang itu akan nampak. Itu yang dimaksudkan ayat yang ke-15 di sini. Oleh karena itu, bagi kita semua kaum persekutuan Bapa yang boleh beribadah, boleh mendengarkan secara live malam hari ini, melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua, hadirkan diri kita dimanapun kita berada menjadi alat di tangannya. Keselamatan yang telah diberikan oleh Allah jangan kita sia-siakan, tetapi kita memberi waktu dan kesempatan ini untuk mengerjakan keselamatan itu, untuk mengerjakan karya itu lewat talenta kita dengan penuh sukacita. Itu firman Tuhan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan malam hari ini sungguh-sungguh kita hayati, sungguh-sungguh kita aplikasikan. Tapi ada satu hal yang perlu saya katakan di sini, ayat yang ke-16, ayat yang terakhir. Tetaplah berpegang pada firman kehidupan, itulah firman Allah. Jangan kita mengikuti keinginan kita sendiri. Jangan kita mengikuti apa yang menjadi kehendak kita sendiri, tetapi kita berpedoman pada firman Tuhan. Ketika kita berpedoman pada firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan secara otomatis Tuhan melihat bahwa oh, anak-anakku ini sungguh melakukannya dengan penuh sukacita. Mereka tidak melenceng dari firman Tuhan, tetapi mereka tetap berpegang pada koridor firman Allah. Itulah Alkitab yang kita baca dan renungkan setiap saat, dimanapun kita berada. Mari kita tetap bersatu hati, tetap berdoa, tetap mengerjakan keselamatan. Jangan kita mengerjakan dengan terpaksa, tetapi lakukanlah semua itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, dengan penuh syukur. Maka di sanalah kita melakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Meresponi akan firman Tuhan, kita lakukan Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar
bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersama-sama melalui ibadah persekutuan Pelkat PKB malam hari ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, bahwasanya Tuhan Engkau begitu baik, tidak pernah sedikit pun meninggalkan langkah kehidupan kami. Walaupun dalam situasi dan kondisi dengan pandemi COVID-19 saat ini, tetapi kami tetap bersuka cita bahwa Tuhan tetap memelihara kami. Bapa di sorga, dalam persekutuan yang beribadah malam hari ini, kami telah mendengarkan berita firman Tuhan yang datang menguatkan dan mengokohkan iman pengharapan kami. Sebagaimana surat Paulus kepada jemaat di Filipi, agar mereka mengerjakan keselamatan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dengan penuh kasih, dan jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Maka firman-Mu ini juga mau menyapa kami semua, menegur hati, hidup dan kehidupan kami. Karena kehidupan kami ini ya Tuhan tidak ada yang sempurna. Tapi firman-Mu ini kami amini, kami akan mengaplikasikannya dalam kehidupan beriman kami. Sehingga kami tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami dengan porsi kami masing-masing yang berbeda-beda. Lewat talenta yang Tuhan sudah beri, lewat semua yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, kami mau membawa diri kami untuk bercahaya bagi sesama kami manusia, terlebih bagi Tuhan. Kami mau memancarkan cahaya itu lewat tutur kata, lewat perbuatan, lewat tingkah laku kami. Dan di sanalah ya Tuhan, kami memuliakan Tuhan lewat segala tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kami. Sepanjang kami berpegang pada firman Tuhan. Oleh dan karena itu ya Tuhan, hadirkan kami sebagai kaum-kaum Bapa di mana saja kami berada, agar kami tetap bercahaya, kami tetap bersinar, kami tetap menjadi anak-anak terang. Dimanapun Tuhan hadirkan kami bekerja dan melayani-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, hamba menyerahkan untuk seluruh kaum persekutuan kaum Bapa, dimanapun saat ini mereka berada. Biarlah Tuhan tetap melawati mereka, tetap menolong, tetap memberikan sukacita, damai, sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, bersama dengan istri, anak-anak, dan cucu. Tuhan peliharakan rumah tangga kami masing-masing. Sekiranya ada kaum bapak-bapak yang dirumahkan dengan pandemi COVID saat ini,
Biarlah Tuhan tetap peliharakan mereka. Berikan mereka semangat, berikan mereka pengharapan di dalam Tuhan, bahwa semua ini akan berlalu nanti dan semua akan indah pada waktunya. Kami boleh bekerja seperti sedia kala, kami boleh bersekutu seperti sedia kala, kami boleh beribadah dalam rumah Tuhan seperti sedia kala. Oleh dan karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kaum bapak-bapak di mana saja berada. Lindungi dan sertai kami, berkati kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Berkat Tuhan senantiasa Engkau curahkan di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami. Sekiranya saat ini ya Tuhan, ada di antara bapak-bapak yang terbaring karena sakit, pengurus Pelkat PKB tingkat jemaat, Bapak Richard Makagiansar, yang sudah melewati proses operasi di rumah sakit dan saat ini berada di rumah. Dan juga sekiranya ada bapak-bapak yang hamba-Mu tidak sebutkan nama mereka satu persatu, hamba-Mu memohon kepadamu ya Bapa, hadirlah kiranya melawati mereka di dalam proses kesembuhan dan pemulihan. Engkau kiranya bekerja dan beracara melalui obat dan makanan, sehingga lewat obat dan makanan itu akan menyatu dalam tubuh mereka, memberikan kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Tuhan angkat segala sakit penyakit mereka. Dan di sanalah mereka boleh melihat bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan penuh kuasa, bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan kami sebagai manusia biasa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, segala bentuk apapun yang menjadi problema kaum bapak-bapak saat ini hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau sendengkan telinga-Mu mendengar setiap keluh kesah anak-anak Tuhan. Bapa yang maha baik, hamba-Mu juga menyerahkan buat seluruh pengurus Pelkat PKB tingkat jemaat, memberkati mereka dalam setiap program pelayanan mereka. Engkau telah mengutus mereka, memberi kepercayaan bagi mereka untuk melayani Pelkat PKB. Tuhan berikan mereka hikmat akal budi, kekuatan kesehatan daripada Tuhan senantiasa akan menjadi milik mereka. Bahkan juga pengurus di sektor pelayanan masing-masing, dari sektor 1 sampai 12, Tuhan kiranya memberkati segala pelayanan mereka masing-masing. Bapa yang maha baik, semua program pelayanan kami dalam jemaat kami di tempat ini, juga hamba-Mu pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, semua bentuk-bentuk pelayanan dalam sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan, kiranya turut campur tangan, juga berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, malam hari ini kami boleh berterima kasih kepadamu kalau kami boleh beribadah secara live. Hamba-Mu menyerahkan kami semua yang turut berpartisipasi, turut mengambil bahagian sehingga ibadah Pelkat PKB ini boleh berjalan dengan baik. Organis Bapak Rido Francis, pemandu lagu dan liturgi Bapak Hendrik Watilete, tim multimedia yang setiap saat memberi diri mereka untuk melayani dalam ibadah yang dilakukan secara live. Kiranya Tuhan memberkati kami pribadi, keluarga kami masing-masing. Lewat talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, kami membawa diri kami dan kehidupan kami untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Pakailah kami lebih heran lagi Tuhan. Kiranya hidup dan kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan ini, kami senantiasa berikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam persekutuan yang beribadah. Bangsa dan negara kami ya Tuhan, tetap kami dukung di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati petinggi-petinggi negara kami di dalam mengayomi masyarakat, di dalam
menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan secara khusus pemerintah Kota Makassar, Tuhan kiranya juga memberkati pemerintah kami yang ada di Kota Makassar ini, sehingga kami tetap hidup rukun, damai, dan sentosa di dalam mengerjakan segala kegiatan aktivitas kami masing-masing sebagai warga masyarakat di Kota Makassar ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang beribadah malam hari ini. Kami tetap membawa kehidupan kami, menyerahkan seantero kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memelihara kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Bapak-bapak sejemput bangkit berdiri dan kami sama-sama akan mendoakan, kami sama-sama akan berdoa.
Jemaat untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah, Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kudusnya ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Persekutuan kaum bapa yang terkasih, mari kita lanjutkan ibadah ini, kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Sebagai nyanyian pengutusan kita lakukan PKJ 185. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Umat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Dengan demikian ibadah kita telah berakhir. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.